Perkenalkan, nama saya Adven, saya dari Universitas Macung Malang dan saya jurusan Teknik Informatika. Kali ini kita akan membahas tentang metode Jacobi dan metode Gauss-Jordan. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah metode Gauss-Jordan. Saya akan memberikan contohnya dan cara penyelesaiannya juga di sini. Nah, contoh soalnya adalah untuk baris pertama 3x ditambah y min z sama dengan 5. Baris kedua adalah 4x tambah 7y dikurangi 3z sama dengan 20. Dan ada 2x min 2y ditambah 5z sama dengan 10 untuk baris ketiga. Nah, langkah pertama adalah kita ubah menjadi matriks dengan cara melihat jumlah persamaannya. Untuk huruf kita buang semua, kalau nggak ada angkanya berarti dia 1. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Dan juga lambang operasi matematika kita buang, kalau ada minus kita tetap ikut. Nah, ini kita lambangkan dengan R1, R2, R3 untuk barisnya, agar lebih mempermudah ya. Nah, dengan misi kita adalah mengubah dari bentuk seperti ini menjadi bentuk yang seperti ini. 1 1 1 0 0 0. Jadi ada polanya gitu. Nah, dengan caranya itu R1 dibagi 3 supaya bisa dapat 1. Dan juga di sini R2 dikurangi 4 kali R1 supaya jadi 0. Nah, di sini juga R3 supaya dapat 0 dengan dikurangi 2 kali R1 bisa dapat 0. Lalu kita cari 1 lagi di sini, R2 dikali 0,1765 supaya dapat 1. Nah, di sini ada R1 dikurangi min 0,333 kali R2 supaya dapat 0. Nah, ini juga R3-nya supaya bisa dapat 0 ini tambah 2,667 dikali R2. Nah, terus menerus kita ubah pelan-pelan, cari aja yang enak jalannya. Dengan cara ditambah, kurang, kali, bagi, bebas. Yang penting polanya seperti yang tadi, 1 1 1 0 0 0. Nah, dengan kita dapat hasilnya 0,8824 dengan X-nya dan Y-nya 3,1325, untuk Z-nya 2,6506. Nah, XYZ. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke live codingnya untuk Python, dan kita akan mengcompare hasil manualnya dengan metode Jacobi nanti. Nah, Jacobi juga nanti ada live codingnya. Nah, oke teman-teman, kita pindah ke live coding. Nah, ini kita lanjut dengan coding Gauss-Jordan-nya. Karena durasi jadi langsung aja ya, ini ya, kita lihat hasilnya. Nah, codingnya kurang lebih begini. Nah, bisa getaran. Nah, kita lihat hasilnya sama apa enggak ya, atau bahkan beda jauh sama Jacobi dengan soal yang sama. Nah, hasilnya begini, dia tampil soalnya seperti ini. Ini langkah pertamanya. Nah, dia ngubah baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, terus menerus gitu sampai dia dapat seperti polanya itu ya. Nah, di sini hasilnya, solusinya. Nah, 1,506 dengan 3,13 dan 2,65. Nah, coba kita bandingin teman-teman ya. Halo semuanya, kita lanjut lagi ya dengan metode Jacobi dengan soal yang sama nih. Nah, pertama kita lihat persamaannya, ada 3 baris tadi ya. Nah, ini kita ubah ke rumusnya supaya lebih gampang. XZ-nya masih 0 karena kita belum tahu ya jawabannya. Nah, ini yang paling besar 3, jadikan 1/3, dan 5 yang di sini kita jadikan di sini untuk dikurangi YZ dan dikali K. YZ yang dimaksud di sini adalah YZ yang inisial Gauss pertamanya nih ya. Nah, ini juga 1/7, ini 7-nya paling besar. 43, 23, 22. Nah,
Kita mulai langsung ke trace-nya aja nih. Nah, untuk trace pertama tadi kan Z sama Y-nya masih 0. Nah, kita kurangi, masukkan, dikurangi jadi dapat 1/3. Dikali 5 dapatnya 1,67. Untuk Y-nya juga begitu. Karena ini X berarti YZ, di sini Y berarti XZ. Nah, masih 00. Sama juga kita hitung manual, dapatnya 2,8571 dan di sini Z. Karena ini Z berarti XY. Nah, masih 00 ya. Mungkin belum kelihatan nih. Nanti kita lihat di trace yang keduanya. Nanti kita pakai nilai yang 1,6, 2,8 sama 2 ini di rumus yang di sini. Nah, X kedua sama seperti tadi. Nah, ini kan Y, ini Z-nya. Nah, Y-nya 2,8571, Z-nya 2. Nah, Y-nya 2,8571, Z-nya 2. Nah, jadi begitu. Kita total dapat 1/3 dikali 4,1429 dapatnya 1,381. Nah, di sini Y, ini X sama Z-nya, total lagi dapat 2,7619. Z juga begitu, masukkan lagi sama. Masukkan di X yang trace pertama dan Y di trace pertama juga. Dengan kita dapat 0,1905. Nah, nilai ini terus kita pakai seperti cara-cara yang tadi sampai menemukan hasil yang sesuai. Nah, ini kita dengan epsilonnya 0,0001 ya. Nah, terus menerus begitu. Ini cukup banyak banget, nggak saya jelaskan kenapa banyak banget lah. Nah, sampai ke iterasi trace ke-15 nih. Nah, kita dapat hasilnya 1,01 untuk X-nya dan Y-nya 2,52, untuk Z-nya 0,58. Nah, itu kita bulatin. Ini 9 berarti bulatinnya ke atas 0,12, ini 2, ini 4, di bawahnya 5 berarti bulatin ke bawah 2,52. 0,582, 2 bulatin ke bawah 0,58. Nah, solusinya begitu. Nah, ini hasil trace-nya teman-teman, banyak banget. Setiap iterasinya segini. Nah, seperti itu ya teman-teman, ini yang teorinya, dan kita akan lanjut ke live codingnya di Python ya. Halo semuanya, kita lanjut ke coding Jacobi-nya ya teman-teman. Nah, untuk supaya Python bisa menerima importan angka, jadi kita harus pakai numpy. Jadi import numpy snp diinisialisasikan. Jadi kita akan membahas batas iterasi b. Iterasi ini bebas mau sampai berapa ya. 20. Terus kita buat flag buat tampilan iterasinya nanti biar enggak 000 semua. Nah, terus juga kita inisialisasi buat soal matriksnya. Inisialisasi matriks. Nah, kita pakai A sama dengan numpy.array. Nah, makanya begini ya. Saya sudah copy soalnya biar lebih gampang. Nah, sini juga kita akan menginisialisasi sebelahnya. Hasilnya itu B sama dengan np.array. Nah, dan untuk menampilkan soal print soal supaya yang pakai programnya tahu. Syarat
Kita pakai perulangan. Shift perulangan supaya dia nampilinnya gampang ya, jadi nggak perlu ngeprint satu-satu. Tiap barisnya kita buat dengan formatnya ini kali X. Dot format A I yang ke I. Nah, jadi I dan J, terus J nya juga +1, jadi nggak mengulang hal yang sama. Juga ini ada for I in for J in range shape yang satu. Nah, jadi dia nggak mengulang ngeprint yang sama atau nge-scan yang sama. Nah, sini kita kasihkan tambah dot join row buat menggabungkan barisnya. Sama dengan tampilkan B nya, B yang ke I. Nah, ini kita print spasi. Kita juga inisialisasi np.zeroSlike untuk yang B. Kita juga buat perulangan, buat hasil iterasinya for I in range for it count in range B iterasi. Kita print iterasi, jadi tahu iterasi keberapa, makanya dibuat flagnya tadi. Nah, ini C. Print solusinya T. Ini kita print X nya. Nah, kita buat juga variabel baru X new, dia np.zeroSlike buat X. Nah, terus juga di dalam for ini kita buat perulangan lagi for in range shape yang ke-0, yang pertama. B1 di baris pertama ya, np dot A yang ke I
I dengan X yang ke I juga. Terus B2 baris yang kedua sama juga, NP dot A I1 plus 1 I plus 1, lalu X sama juga plus 1 biar nggak ngulang. Nah, terus kita buat variabel baru juga, X-nya I sama dengan B yang ke I kurangi B1 dikurangi B2 dibagi A nya yang ke I juga. Buat if close. Nah, ini buat hasilnya supaya trace-nya tidak tahu sampai mana nanti ya. Jadi kita buat batas X new, atau dibuat epsilonnya 1 E minus 10 baik. Nah, X sama dengan X underscore new, C nya juga buat flagnya biar flagnya enggak 0 terus plus 1. Print solusi N koma X. Nah, kita run. Nah, ini sudah kita run teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, soalnya mobilnya begitu dan iterasinya. Nah, sampai iterasi ke 19. Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini coba kita bandingkan nanti dengan Gauss-Jordan. Oke. Nah, jadi kayak gini teman-teman, hasilnya sama aja, nggak terlalu beda jauh, cuma beda di belakangnya aja, berapa angka di belakang koma. Nah, jadi kesimpulannya sih dari dua cara ini sama-sama menghasilkan hasil yang kurang lebih sama ya. Nah, cuma kesimpulan yang saya ambil adalah terserah mau pakai yang mana, lebih enak yang mana. Kalau saya pribadi sih lebih enak pakai Jacobi ya, cuma Jacobi emang lumayan panjang, cuma caranya gitu-gitu aja. Nah, kalau Gauss-Jordan dia caranya pendek, cuma dia lumayan mikir lah ya supaya bisa mengubah jadi 0 jadi 1. Nah, kurang lebih begitu videonya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.